Pada kesempatan pertemuan pelajaran fikih kali ini, kita akan membahas tentang ketentuan penyembelihan. Dalam ketentuan penyembelihan ini ada beberapa sub pembahasan, yaitu pengertian penyembelihan, syarat penyembelihan, rukun penyembelihan, macam-macam penyembelihan, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyembelih, kewajiban dalam menyembelih, hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih, hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih, dan tata cara penyembelihan binatang. Penyembelihan berasal dari bahasa Arab, yaitu az-zabh. Menurut tinjauan bahasa juga, penyembelihan artinya memotong atau menghilangkan nyawa binatang. Sedangkan menurut syara', penyembelihan adalah menghilangkan nyawa binatang dengan cara memutus jalan makan atau jalan minum, jalan nafas, serta urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan menggunakan senjata yang tajam seperti pisau, parang, dan golok agar halal untuk dimakan menurut syariat Islam. Semua binatang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikonsumsi oleh manusia wajib melalui proses penyembelihan terlebih dahulu sesuai dengan syariat, kecuali ikan dan belalang. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hillat lana maitatani wa daman, ammal maitatani samak wal jarad, ammad daman fattahalu wal kabid." Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai binatang dan dua macam darah, yaitu bangkai ikan dan belalang, dan dua darah ialah hati dan limpa. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Yang kedua adalah rukun penyembelihan. Rukun penyembelihan merupakan komponen penting yang ada dalam setiap ibadah. Penyembelihan binatang juga termasuk bagian dari ibadah. Di antara rukun penyembelihan adalah yang pertama, orang yang menyembelih, yang kedua, hewan yang disembelih, kemudian yang ketiga, tujuan penyembelihan, kemudian yang keempat adalah alat untuk menyembelih. Yang ketiga adalah syarat-syarat penyembelihan. A. Orang yang menyembelih. Syarat-syarat yang sah penyembelihannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Islam atau ahli kitab. Mengkonsumsi sembelihan ahli kitab atau orang Yahudi dan Nasrani adalah halal hukumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum." Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan atau sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu adalah halal bagimu, dan makanan kamu adalah halal pula bagi mereka. Surat Al-Maidah ayat 5. Sebagian ulama mengatakan bahwa mengkonsumsi daging hewan ahli kitab adalah haram hukumnya, karena ahli kitab juga termasuk orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluk lainnya. Mereka mengkiaskan antara sembelihan orang kafir dengan sembelihan orang musyrik. Kemudian yang kedua adalah berakal sehat. Orang gila ataupun orang yang tidak sadar
karena dia mabuk atau sebab lainnya, maka tidak sah untuk menyembelih. Mereka dianggap sebagai orang yang tidak sempurna akalnya menurut syariat Islam. Yang ketiga adalah mumayyiz. Mumayyiz adalah orang yang dapat membedakan antara perkara yang baik dan perkara yang buruk. Membedakan sesuatu yang salah dan sesuatu yang benar. Dengan kata lain, mumayyiz adalah seorang anak yang telah memasuki perkembangan otak dan fisik dalam tahap yang sempurna. Kemudian berikutnya adalah syarat dari binatang yang disembelih tersebut. Binatang yang hendak disembelih disyaratkan yang pertama adalah binatang tersebut dalam keadaan hidup. Binatang yang mati bukan karena disembelih berarti sudah menjadi bangkai. Yang kedua, binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal, baik dari segi zatnya maupun dari cara memperolehnya. Selanjutnya adalah tujuan penyembelihan. Tujuan penyembelihan adalah untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal atau haram. Hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara atau hukum agama, maka menjadi hewan yang halal untuk dikonsumsi. Hewan yang disembelih tapi tidak sesuai dengan ketentuan syara, maka haram untuk dimakan. Misalnya, menyembelih tidak menyebut nama Allah, tetapi menyebut dengan nama lainnya, maka hewan tersebut mati sebagai bangkai dan haram untuk dimakan. Kecuali seperti yang tadi dijelaskan, yaitu bangkai ikan dan belalang. Niat penyembelihan yang benar adalah penyembelihan binatang dengan tujuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sesuai dengan ketentuan syara. Jika ada niat penyembelihan untuk hal lain yang berlawanan dengan ketentuan syariat ini, seperti untuk sesaji arwah nenek moyang atau tumbal, maka hasil sembelihannya haram untuk dikonsumsi atau dimakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih." Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Syarat berikutnya adalah dari alat untuk menyembelih. Yang pertama adalah harus tajam, sehingga memungkinkan mengalirkan darah dan terputusnya apa yang telah disyaratkan, sehingga tercabut nyawa binatang tersebut dengan tidak menyakitkan. Ulama menyatakan bahwa alat penyembelihan bisa berasal dari benda yang terbuat dari logam, batu, kaca, sembilu yang semuanya punya sisi yang tajam yang dapat dipergunakan untuk memotong. Kemudian yang kedua adalah tidak tumpul dan tidak runcing dengan ukuran standar. Ketiga, terbuat dari besi, baja jenisnya. Kemudian bukan gigi, tulang, atau kuku. Terkait dengan alat penyembelihan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man harad dama wa dzukira smallahu alaihi faqul laisa sin wa dzufur wa sa'ukhbirukum anhu amma sinnu fa'adn wa amma dzufuru amudal habasyah." Yang artinya apa saja dapat mengalirkan darah yang disebut nama Allah, maka kamu boleh memakannya, tetapi bukan gigi dan kuku
dan aku beritahukan kepada kalian tentangnya. Adapun gigi itu adalah tulang, sedangkan kuku itu adalah senjata orang Habsyi. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang keempat adalah macam penyembelihan. Pada dasarnya, penyembelihan itu merupakan perkara yang bersifat ta'abbudi. Maksudnya adalah bahwa tata cara penyembelihannya sudah ditentukan oleh syariat. Karena itu, kita tidak diperbolehkan menyembelih dengan kehendak hati sendiri. Dalam suatu kondisi tertentu, penyembelihan dapat dibedakan ke dalam dua bentuk berdasarkan keadaan hewan yang akan disembelih, yaitu penyembelihan atas hewan yang dapat disembelih lehernya atau maqdur alaih, dan penyembelihan yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar atau ghair maqdur alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.